Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila, balik lagi di podcast Podcelit, podcast edukasi literasi D3 Perpustakaan FISIP Unila bersama saya Gisela Aura Putri. Nah, Sobat Unila, hari ini kita bakal ngebahas seputar pustakawan yang relevan di era AI saat ini. Dan sekarang pastinya kalau podcast Gisel nggak sendirian ya. Gisel bareng sama narasumber Gisel nih. Ya narasumbernya juga hebat banget, yaitu Dr. Anita Dewi PhD selaku Course Director and Lecturer in Information Studies at Charles Sturt University of Australia. Nah, Bu Anita udah barengan sama kita nih di sini. Halo Ibu Anita. Halo Giselle, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Anita sendiri sekarang lagi di mana nih Bu posisinya? Ini lagi on the move, ini lagi jalan. Oh, oke. Semoga sinyalnya aman ya Bu. Kita hari ini bisa lancar jaya podcast kita. Oke. Nah, Bu Anita sendiri ini kan selaku pustakawan juga lah ya Bu, orang yang ahli di bidangnya bisa dibilang begitu. Nah, kalau misalkan di Australia sendiri untuk pustakawan di Australia sendiri tuh bagaimana sih Bu? Kalau aku boleh tahu mungkin kita sharing-sharing dulu nih sebelum kita mulai ke pertanyaannya. Boleh, boleh. Eh ya, sebelum sebelum jadi dosen di Charles Sturt Uni, saya tadinya memang pustakawan gitu. Jadi praktisi ya di perpustakaan akademik, istilahnya akademik library, perpustakaan universitas di dua universitas yang berbeda sebelum saya join dengan Charles Sturt Uni gitu. Bagaimana sih ya? Fun ya saya bilang karena setiap hari itu selalu berbeda, terus always a new day. Seninya, apa ya, challenge-nya dan asiknya jadi pustakawan itu karena apa yang kita temui setiap hari itu selalu belajar hal yang baru. Gitu, Gisel. Oke, nah kalau pandangan Ibu sendiri nih Bu, selaku pustakawan ya Bu, pandangan Ibu terkait perkembangan teknologi AI saat ini kan bisa dibilang cukup pesat ya Bu, bahkan banyak mahasiswa yang udah mulai menggunakannya untuk mengerjakan tugas, seperti yang kita tahu ada ChatGPT, ada Gemini AI gitu kan Bu. Nah menurut Ibu gimana sih perkembangan teknologi AI ini dalam dunia perpustakaan gitu Bu? Eh, Secara umum sebetulnya perkembangannya bisa menjadi sesuatu yang positif ya, karena dapat menunjang dan meningkatkan layanan perpustakaan gitu ya. Kalau dengan catatan kalau dipegang oleh orang yang tepat dan digunakan secara benar. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. AI hanya dibahas sebatas AI-nya saja tanpa apa namanya membahas atau kita lupa bahwa di belakang AI itu sebetulnya ada orang atau manusia yang yang menentukan bagaimana AI digunakan. Jadi secara umum sebetulnya positif, yaitu tadi dengan catatan dipegang oleh orang yang tepat, appropriately used gitu ya, dan digunakan secara benar gitu. Oke, nah kalau menurut Ibu sendiri nih, teknologi AI selaku pustakawan, seberapa membantu sih Bu peranan AI ini dalam pekerjaan Ibu sehari-hari? Terus kalau misalkan itu membantu, kira-kira gimana sih Bu teknisnya nih AI ini bisa membantu Ibu selaku pustakawan? Oke, mungkin ini double ini ya, apa namanya? Jawabannya bisa jadi dari sudut pandang saya sebagai tadinya sebagai pustakawan maupun saya sekarang sebagai peneliti gitu ya, karena bagian dari posisi saya sebagai dosen di ilmu informasi atau information studies di Charles Sturt adalah mengajar dan meneliti gitu ya. Saya ambil saja satu ya dalam hal riset misalnya. Uh, AI itu teknologi AI itu sangat membantu, sangat-sangat membantu. Karena AI assisted technology itu membantu discoverability ya, sehingga sumber pustaka itu dapat ditemukan, dapat di discover ya, ditemukan gitu ya, dan dapat diakses. So discoverability dan accessibility, terutama untuk sumber-sumber pustaka yang open access gitu. Um, saya beri contohnya aja ya, salah satu AI teknologi yang sangat membantu saya, baik secara pribadi maupun saya bayangkan kalau saya menjadi pustakawan pekerjaan saya mensupport peneliti misalnya, itu salah satunya misalnya nyebut nyebut platform gak apa-apa ya, Research Rabbit misalnya, itu kan gratisan ya. Misalkan dengan memasukkan satu paper saja bisa cari
berbagai similar work ya, karya-karya ilmiah yang serupa dengan satu paper yang kita masukkan ke research Rabbit itu, dan berikut semua citation-nya. Bayangkan kalau kita secara manual satu demi satu itu legwork-nya itu jauh lebih lama ya. Jadi nggak time efficient gitu kan. Bisa juga dengan platform yang sama kita kita dapatkan banyak banyak karya-karya yang mirip, yang bidangnya sama, kemudian citation-nya gitu ya, referensinya, lalu mengeksplor author-nya juga gitu ya yang sama, sehingga semuanya bisa ringkas dan cepat dilakukan. Lalu menunjukkan bahkan platform yang tadi saya sebutkan itu bisa menunjukkan mind mapping hubungan antara paper itu. Nah, tapi kembali lagi ke tadi yang saya bilang di awal tadi, kembali kepada manusianya. Kalau sudah dapat semua sumber pustakanya, dapat semua citation-nya, dapat suggested authors yang mungkin menghasilkan karya-karya di bidang tersebut, bahkan mind map-nya, nah kembali kepada manusianya, mau kita apakan, gitu ya. Jadi saya secara pribadi maupun secara profesional saya menganggap AI itu sebagai tool ya, jadi sebagai sesuatu yang memfasilitasi pekerjaan kita sebagai pustakawan, tapi bukan sesuatu yang akan mengambil alih. Ini kayaknya nanti mungkin bakalan ditanyain deh, yang akan mengambil alih posisi kita atau peran kita sebagai pustakawan. Gitu ya Gisel ya, semoga menjawab tadi pertanyaannya. Oke Bu, berarti ya intinya semua itu bakal bisa jadi positif asal di tangan yang tepat gitu ya Bu. Karena kadang mungkin beberapa orang atau beberapa mahasiswa udah terlanjur keenakan pakai AI, jadi kayak udah keterusan aja gitu. Nah, kalau Sebetulnya kalau keterusan dan keenakan itu kan nggak usah nunggu AI ya. Teknologi-teknologi yang sebelumnya, kita yang berada di bidang, terutama di bidang ilmu perpustakaan atau ilmu informasi secara umum ya. Kita ini kan sudah sangat terbiasa dengan pergantian teknologi dari waktu ke waktu. Kalau kita, paling Gisel nggak tahu nih, kalau zaman saya dulu ya waktu sekolah, waktu kuliah yang namanya perpustakaan, kita cari katalog kan pakai katalog ya, pakai kartu gitu ya. Eh, Kemudian muncullah teknologi yang ya agak-agak lebih modern gitu ya, muncullah komputer. Kita keenakan. Kemudian muncullah, oh kalau sekarang untuk menulis referensi ya, citing and referencing, ada referencing tool gitu kan. Ada macam-macam gitu ya. Keenakan gitu ya. Terus kita bilang, oh ya udahlah gampang, masukin aja ke EndNote, masukin aja ke Zotero, whatever gitu ya. Terus kita pasrah aja percaya dengan teknologi gitu. Endingnya kan ada beresiko juga, kekeliruan-kekeliruan dari teknologi itu yang semestinya kita sebagai manusianya yang berada di balik teknologi itu selalu in control gitu. ya seharusnya kita cek dulu gitu ya Bu. Nah, juga gitu. Iya, AI juga gitu kok, sama. Nah, kalau menurut Ibu nih selaku pustakawan dan juga peneliti dan dosen ya Bu ya, apakah eh, dosen di sana atau pustakawan di sana merasa teknologi AI ini nantinya bisa menggantikan peran pustakawan manusia? Karena yang kita tahu industri 5.0 nanti kebanyakan kan bakal robot gitu ya Bu, bakal teknologi dan bakal banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot gitu Bu. Nah, menurut pustakawan di sana atau menurut Ibu sendiri, point of view Ibu sendiri bagaimana sih Bu? Jawaban saya begini, tergantung dari sisi mana kita memandang ya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pustakawan itu pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, yang rutin gitu ya. Oh, ngembaliin buku ke rak, itu gagasan rutin yang sangat boleh dibilang sudah ketinggalan zaman sekali ya. Eh, atau sesuatu yang repetitif lah, yang bisa di mechanical ya, kalau istilahnya kalau dalam bahasa Inggris ya. Eh, itu ya kalau kita terbatas hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan semacam itu ya dengan mudah tentu saja kita bisa digantikan oleh mesin, tidak harus AI loh. Bisa saja cuma dengan dengan alat-alat yang lebih sederhana dari AI gitu ya. Tapi untuk kalau kita sebagai pustakawan itu beroperasi atau melakukan kegiatan-kegiatan kita
di bidang yang memang membutuhkan keahlian dan kreativitas, maka AI tidak bisa dengan begitu saja menggantikan peran pustakawan. Nggak terlalu mudah. Eh, Seringkali kita kan udah grogi duluan gitu ya, udah agak-agak nervous duluan. Aduh, Iya, benar. kalau menggantikan posisi kita sebagai pustakawan, sebetulnya itu semua terjadi karena we don't know what we don't know. Jadi kita terlalu banyak berasumsi, oh AI itu akan canggihnya seperti apa? Ya mungkin akan canggih sedemikian rupa. Tapi jangan lupa input untuk yang dimasukkan ke AI itu tergantung dari kita-kita juga, manusia-manusia yang memasukkan Mm-mm. data atau algoritma ke dalam AI sendiri. Kalau kalau mungkin sudah pernah mengamati ya, kalau kita pakai katakanlah ChatGPT atau apalah, yang paling sederhana mungkin ChatGPT gitu ya. Kalau kita beberapa kali mengajukan pertanyaan yang sama kan dia akan selalu mencari alternatif. Pertanyaan yang sama yang jarang ditanyakan itu mereka akan ngawur jawabannya karena memang tidak ada intake datanya gitu. Nah, jadi ya kalau kak gimana? Sorry. Kalau misalkan sama manusia kan kita masih bisa berkreatif lagi kan, kita kembangkan lagi bahasanya. Betul, betul, betul. Jadi jangan menjadi pustakawan itu bukan bukan hanya melakukan sesuatu yang mekanis setiap hari sama, bangun tidur jam sekian, datang ke perpustakaan, saya melakukan kegiatan ABCD. Tadi seperti saya bilang di awal tadi, apa sih asiknya jadi pustakawan? Ya, karena setiap hari itu kita belajar hal yang baru, melakukan hal yang baru, dan diberi kesempatan untuk berkreasi. Gitu. Oh, oke berarti emang sebenarnya jadi pustakawan tuh di era sekarang ini nggak yang monoton ya Bu, karena banyak yang bisa kita lakukan. Karena AI pun ada errornya gitu kan. Sometimes dia bisa aja ngawur jawabannya, ngasal atau kadang malah nggak sinkron dengan pertanyaan yang kita ajukan gitu ya Bu. Betul. Nah, Kadang-kadang malah eh, coba deh next time mainin itu pertanyaan itu kita play games with them lah, playing games gitu ya with them. Kadang-kadang lucu juga keluaran yang apa namanya yang kita dapatkan dari AI sendiri. Oke. Nah, Bu, berjalan ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalkan di Australia sendiri untuk pemanfaatan AI di dalam perpustakaannya tuh bagaimana sih Bu? Apakah dia sebagai sistem informasinya seperti kayak peletakan buku ini, mata kuliah ini di rak sebelah sini gitu? Atau bagaimana sih Bu kalau misalkan di Australia sendiri nih untuk memanfaatkan AI di perpustakaannya? Sebetulnya kalau di perpustakaan sendiri, karena perpustakaan tinjauan saya mungkin lebih ke perpustakaan akademik ya, perpustakaan universitas Mm-mm. katakanlah begitu ya, atau perpustakaan sekolah mungkin juga ada relevansinya di situ. Karena perpustakaan-perpustakaan itu berada di bawah naungan sekolah atau di bawah naungan universitas, sehingga bagaimana pemanfaatan AI sendiri tergantung kebijakan dari universitas gitu ya. Contohnya di Chartered Uni, saya nggak tahu di Unila tadi Gisel sempat menyebutkan kalau untuk mengerjakan tugas dan seterusnya ya. Kebijakan di Chartered misalnya adalah mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan AI untuk mengerjakan tugas atau assessment task gitu. Kecuali memang ditentukan di dalam panduan atau subject outline-nya bahwa mahasiswa diizinkan untuk menggunakan AI. Dan di situ ada beberapa panduan-panduan mengapa tidak boleh dan sampai sampai titik apa tidak bolehnya gitu ya. Di beberapa universitas perpustakaan itu sebetulnya bekerja sama sangat erat dengan apa ya namanya bahkan ada yang beberapa yang berada di dalam sebagai bagian dari perpustakaan tapi tidak semua ya. Tapi kebanyakan bekerja sama dengan erat dengan unit academic skills atau language skills gitu ya, ada bagian sendiri dari universitas. Nah, AI sendiri sebetulnya dalam hal itu bermanfaat bagi pembelajar dengan tingkat literasi yang rendah ya. Kemungkinan literasi atau bisa juga karena bahasa pengantarnya misalnya karena di Australia kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya, tidak semuanya semua mahasiswa itu uh, tidak tidak berlaku bagi semua mahasiswa bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa pertama gitu ya atau bahasa ibunya. Jadi AI di situ justru digunakan untuk membantu
Eh, tapi syaratnya, nah ini juga syaratnya, kembali ke manusianya lagi. Kalaupun mahasiswa akan menggunakan AI untuk membantu literasi atau membantu dia dalam katakanlah penerjemahan teks sehingga dia bisa memahami konten mata kuliah misalnya, sebelum dia sampai ke situ dia harus AI literate dulu. Jadi harus harus paham dulu bagaimana mencapai atau mendapatkan hasil yang dibutuhkan dari terutama generative AI ya yang digunakan. Nah, itulah yang menjadi bagian dari pekerjaan pustakawan sekarang. Jadi kalau dulu kan ada mulai dari information literacy gitu ya, kemudian media literacy, kemudian digital literacy. Sekarang artificial intelligence literacy itu juga bagian dari pekerjaan pustakawan. Oke, jadi emang ranahnya sekarang udah makin luas gitu ya, Bu. Dan kalau di Unila sendiri juga seperti itu sih, Bu. Beberapa dosen melarang mahasiswa untuk menggunakan AI, bahkan udah woro-woro diancam dari awal gitu, Bu. Jangan gunakan AI, nanti bisa nilainya turun atau bagaimana gitu. Berarti ada kesamaan nih, Bu, antara di Charles dan juga di Unila, nih, Bu. Iya, karena Nah, eh, eh, pertimbangannya mungkin lebih kepada pertimbangan etika ya. Kalau kalau seperti itu kan kita mm-mm. mahasiswa dididik di universitas itu supaya nanti waktu menjadi apa ya graduate gitu ya sudah menjadi graduate sudah lulus menjadi seorang profesional itu ya dalam praktek-prakteknya beretik dalam praktek-praktek di bidangnya masing-masing ya tidak harus pustakawan semuanya ya itu beretika punya integritas akademik dan yang jelas konten tadi kembali ke akurasi konten juga gitu ya. Kemudian ya kita kan harus profesional ya, intellectual property itu milik siapa dan mungkin ada juga konteks privacy di situ yang perlu dipertimbangkan gitu. Oke, nah kalau di Charles State University itu tuh kalau di Charles sendiri mereka ada pelatihan khususnya nggak sih, Bu, yang diwajibkan untuk pustakawan atau untuk peneliti atau untuk dosen terkait untuk bisa beradaptasi dengan teknologi AI di perpustakaan? Hmm. Kalau di CSU atau di Charles sendiri sejauh ini bukan pelatihan ya bentuknya, tapi sebagai sumber informasi. Dan itu yang dihasilkan oleh perpustakaan. Jadi saya yakin pasti teman-teman di prodi D3 Ilmu Perpustakaan di Unila pernah dengar paling enggak atau paham mungkin familiar dengan LibGuide ya konsep LibGuide. Jadi sumber informasi tentang AI itu atau bagaimana menggunakan AI dengan appropriate dengan tepat atau benar gitu di ada panduannya dalam bentuk salah satu LibGuide yang ada diproduksi oleh perpustakaan. Nah, lagi-lagi di situ pertimbangannya yang disampaikan di situ informasinya bagaimana cara menggunakan, tapi juga pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus dipertimbangkan saat menggunakan AI. Jadi pendekatannya lebih ke pendekatan edukatif ya, bukan penalti ya, bukan penalizing mahasiswa jangan begini, jangan begitu, bukan itu, tapi lebih pada oke, tidak boleh menggunakan AI untuk assessment atau untuk tugas karena apa? Jelas ya. Kemudian kalau akan menggunakan AI baik pada masa studi maupun setelah itu setelah lulus apa saja sih yang harus dipertimbangkan ya tadi kembali ke etika, integritas akademik, akurasi konten AI-nya sendiri, IP, intellectual property dan juga privacy. Karena itu penting sekali tinjauannya tidak hanya pada saat mata kuliah, oh yang penting saya lulus, mengerjakan tugas gampang, cepat gitu ya dengan AI. Bukan hanya itu, pertimbangannya akan semakin ke depannya nanti akan universitas akan menghasilkan lulusan yang seperti apa kualitasnya, kan gitu. Karena ada capaian di setiap program studinya, ada capaian kelulusan ya, Bu, yang harus dicapai. Karena kadang ada keteledoran sedikit, kita banyak banget kasus di media sosial ya. Ternyata skripsinya ini meniru atau plek ketiplek mirip banget nih. Bener-bener yang kayak copy paste gitu.
Itu kan bisa dibilang salah satu bahaya AI gitu ya, Bu. Integritinya itu yang dipertanyakan kalau sampai begitu. Bukan berarti AI nggak boleh kita gunakan loh ya, tapi kita gunakan dengan tepat dan benar. Iya, bener banget. Nah, kalau misalkan Ibu nih selaku pustakawan juga, ada tantangannya nggak sih Bu yang pernah Ibu hadapi selama menghadapi era kecerdasan buatan AI ini? Hmm. Kayaknya tantangan itu selalu ada deh. Dan karena itu eh, profesi pustakawan itu menjadi hal yang menarik ya. Kalau nggak ngebosenin dong. Sama gitu terus gitu ya dari waktu ke waktu kan membosankan gitu ya. Em, Buat saya kalau pandangan saya dan saya yakin di beberapa di pandangan beberapa kolega saya juga selaras dengan itu ya. Em, to keep up with the change in general is a forever challenge gitu ya. Kita kalau saya selalu bilang pustakawan itu satu-satunya hal yang konstan yang tidak berubah dalam profesi pustakawan itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi perubahan itu selalu continue, selalu terjadi ya. Nah, jadi untuk mengimbangi itu supaya kita bisa tetap keep up ya continuing education. Nah, continuing education ini sebagai tidak hanya pada hal yang teknis, terutama pada era AI. Ya, jadi tidak hanya pada platform, oh saya mau belajar katakanlah eh, tentang begini, misalnya saya analogi yang paling gampang ya, saya mau belajar tentang bagaimana teknologi, entah itu AI atau teknologi yang lain, membantu peneliti atau mahasiswa dalam prinsip eh, citing and referencing, katakanlah begitu. Jangan kita bob down hanya memahami atau terampil dalam menggunakan satu atau dua platform, katakanlah, oh saya mau belajar tentang Zotero, saya mau belajar dengan Enot. Itu teknis ya, teknis is okay, tapi jangan lupa teknis besok pagi bisa berganti dengan mudah. Nah, yang kita pahami adalah prinsipnya secara umum. Gitu. Itu analogi yang paling dekat dengan dunia pustakawan ya. Atau analogi yang paling dekat, analogi lain yang mungkin saya bisa sampaikan juga, misalnya menjadi guru bahasa Inggris, gitu, karena itu profesi saya sebelum menjadi pustakawan ya. Menjadi pengajar bahasa Inggris, oh nggak hanya terfokus pada, oh kita didik siswa supaya nanti bisa lulus TOEFL skornya tinggi atau IELTS skornya tinggi, tapi tidak paham tentang ilmu bahasanya sendiri, bagaimana bahasa itu digunakan dan berkembang di era global seperti ini, nggak ada gunanya gitu. Jadi mari saya mengajak teman-teman yang memang nantinya akan jadi pustakawan untuk kita angkat sedikit lah tinjauan kita, helikopter view lah sedikit gitu ya. Jangan hanya ke teknis saja. Nah, eh, apa namanya dengan generatif AI itu kan dia melipat gandakan sumber teks, audio, visual gitu ya dan seterusnya. Terus apa sih yang harus kita apa namanya bagaimana kita bisa menanggapi itu? Ya, evaluasi dan verifikasi informasi online yang kita jadikan fokus. Tugas kita untuk selalu mengingatkan supaya pengguna perpustakaan itu tidak terhindar dari potensi misinformation, disinformation, malinformation, dan juga bias output yang dihasilkan oleh AI. Tadi kita ngomong ya tentang input yang masuk ke AI, bisa jadi nanti outputnya ngaco kalau kita nanya ke AI, kalau kita tidak hati-hati. Berarti kita simpelin aja kalau misalkan kita selaku pustakawan juga bisa memanfaatkan ini AI, tapi tantangan kita bahwasanya nggak semua yang ada di AI itu benar. Jadi kita harus literate ulang gitu ya Bu. Kita literasi ulang benar atau enggak. Seperti itu ya Bu. Nah, lalu nih Bu, peran pustakawan sendiri tuh dalam mengembangkan tugas-tugas kepustakaan tadi Ibu bilang kan sekarang udah ada artificial intelligence literasi gitu kan. Nah, bagaimana kita para pustakawan nih untuk tetap merelevansikan gitu Bu? Hmm. Ya, kita nggak bisa tergantung atau apa ya, eh, tidak bisa nunggu, nggak bisa nunggu. Kita harus berinisiatif sendiri supaya kita AI ready gitu ya.
Nah, inisiatif sendiri itu bukan berarti kita harus hal yang muluk-muluk ya. Waduh, nanti saya harus kursus ke sana, kursus ke sini dan seterusnya. Bukan. Tapi yang penting eh, kreatif aja, kembali lagi ke kreatif. Carilah pemahaman foundational understanding, pemahaman secara umum tentang AI landscape. Dan apa sih implikasi penggunaannya bagi para klien-klien kita atau pengguna perpustakaan gitu misalnya. Training singkat, bisa sekarang kan banyak sekali training online ya. Nah, itu juga training online yang mana yang pas pas dengan kebutuhan dan posisi saya, konteks saya sebagai pustakawan. Nah, itu juga kita yang harus berpikir kritis. Memilih sama halnya dengan kita membantu pengguna perpustakaan mencari informasi atau menseleksi, mengevaluasi informasi. Nah, itu kita terapkan itu juga pada diri kita sendiri untuk memilih katakanlah program training atau apapun informasi yang bisa meningkatkan upscaling kita sebagai pustakawan. Itu berlaku untuk staf pengajar juga loh, Gisel. Jadi saya sebagai dosen juga nggak bisa cuma duduk manis, nunggu nanti saya cuma ngajar begini sama terus setiap hari, kan nggak bisa begitu, karena apalagi di ilmu kita, ilmu informasi atau ilmu perpustakaan khususnya ya, kalau untuk Unila itu kan selalu berubah setiap saat, jadi harus keep up. Kami juga sebagai dosen harus upskilling terus menerus gitu. Berarti kita harus terus mengembangkan potensi ya Bu, nyari asah lagi. Karena kan bosan juga kalau setiap hari ngajarnya itu aja muluk-muluk gitu aja. Harus ada gaya baru gitu ya Bu. Iya, salah-salah lupa. Oh, tadi saya udah ngomong begini apa belum ya? Kalau kita nggak mengembangkan diri dari waktu karena ke ngapal waktu. gitu ya Bu. Iya. Nah, terakhir nih Bu, harapan Ibu nih Bu untuk masa depan perpustakaan di era teknologi yang maju ini nantinya bakal gimana sih Bu? Um, saya pikir kalau dari sudut pandang kita sebagai pustakawan ya, ada dua hal yang harus kalau dicamkan kok kayaknya kok saya terus terlalu strict gitu ya. Maksudnya yang harus kita ingat gitu ya, dan saling mengingatkan. Satu, continuing education awareness. Kita harus aware bahwa terus mengasah diri, upskilling, terus berkembang, mengembangkan diri itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya, terutama kaitannya dengan keilmuan kita yang memang sangat dinamis gitu ya. Yang kedua, tadi saya bilang dua hal ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah self-advocating. Ini yang saya amati dan saya bercermin pada diri saya sendiri juga. Seringkali saya pushback gitu ya. Apa iya sih saya harus ngomong sebegitu berani sebagai pustakawan atau sebagai dosen ilmu informasi gitu ya. Self-advocating itu artinya kita menampilkan diri kita sendiri dengan percaya diri di hadapan tidak hanya sesama kolega pustakawan, tetapi juga beyond that. Kalau dalam konteks universitas ya dengan universitas atau dengan akademik ya, dengan dosen-dosen, dengan peneliti, dengan mahasiswa, bahwa kita ini memang sebagai pustakawan, termasuk di sekolah atau perpustakaan umum ya, ini saya bilang sekarang ya, bahwa kita ini sebagai pustakawan, kita ini punya keahlian, kita ini punya keterampilan, kita ini punya keahlian, dan kita adalah ahli di bidang informasi. Tapi kalau kita sudah self-advocating seperti itu, kita sudah menyatakan diri kita seperti itu, ya konsekuensinya kita juga harus terus belajar. Jangan cuma klaim-klaim aja, saya ahli di bidang information literasi, tapi tidak pernah mengasah pengetahuan gitu ya. Sudah berhenti di situ, sudah senang disebut ahli, terus nggak mengasah ilmu atau skill. Jadi tapi perlu juga dicatat untuk kedepannya bahwa literasi saja itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita tidak ada literasi, tanpa literasi, potensi dampak negatif akan semakin meningkat dan inovasi yang positif semakin menurun. Makanya posisi kita di masyarakat sebagai seorang profesional, posisi kita di universitas, kalau kita bekerja di universitas sebagai pustakawan ya, profesional, di sekolah seperti itu juga, itu tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita menempatkan diri kita, bagaimana kita mengklaim diri kita, bagaimana kita memperkaya pengetahuan dan skill kita. Nah,
bukan berarti terus kita kerja sendiri, isolasi gitu ya, enggak. Saya mah orang ahli, sudah pinter information literacy, AI literacy, saya nggak butuh siapa-siapa, bukan seperti itu. Justru dengan kita semakin meningkat posisi kita secara sosial atau di acknowledge gitu ya, dikenal sebagai profesional, sebagai orang yang mempunyai keahlian, justru kita bisa memperkaya profesi kita atau diri kita sebagai profesional juga dengan kolaborasi bersama berbagai pihak. Contoh, saya kembalikan lagi contoh ke konteks universitas. Pustakawan di universitas berkolaborasi dengan, tadi saya sudah sebutkan, academic skills atau language skills unit, dengan fakultas, dengan prodi, ya, bahkan dengan mahasiswa, organisasi mahasiswa, dan seterusnya. Oke, berarti untuk kita tarik kesimpulannya bahwasannya untuk masa depan belum tentu AI ini bakal menggantikan peran manusia gitu ya Bu. Selagi kita terus meningkatkan skill, meningkatkan kualitas, tentu saja namanya juga teknologi perlu adanya peran manusia untuk memberikan output dan inputnya gitu kan Bu. Betul sekali. Betul sekali, summarize jawaban-jawaban saya dengan tepat, itu spot on. Terima kasih. Oke, baik. Nah, gitu dia aja Sobat Unila untuk Podcelit kita kali ini. Sebelumnya aku juga mau terima kasih banyak nih untuk Ibu Anita karena udah mau jadi narasumber hebat kita di hari ini. Nanti kita mungkin ke depannya siapa tahu Ibu Anita bisa datang ke Universitas Lampung atau kita mungkin ya yang main ke Charleston sana. Terima kasih banyak Bu Anita. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Anita untuk kesediaan waktunya. Nah, itu dia tadi ya Sobat Unila, bahwasannya untuk kedepannya AI itu belum tentu menggantikan kita loh sebagai manusia. Bisa jadi AI itu justru menjadi pendukung kita selagi kita gunakan secara positif. Itu aja podcast kita hari ini di Podcelit hari ini. Aku, Gisela Aura Putri, pamit sebagai podcaster. Sampai ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.